Rizal Lubis Rina Putri. Selamat ya, 5 hari lagi kan pernikahannya. Nanti jangan lupa kasih kami para jomblo amplop yang tebel-tebel. Kak Rina, kamu benar-benar beruntung bisa ketemu pria baik seperti Rizal Lubis. Sudahlah, jangan mengolok-olokku. Aku ambil minuman dulu. Aku bantu. Tidak usah, kamu temani saja teman-temanmu main. Rizal Lubis, kamu keterlaluan. Atas nama pesta lajang sebelum nikah, kamu panggil kami ke sini ternyata cuma buat mengabulkan permintaan terakhir cinta pertamamu. Apa maksudnya permintaan terakhir? Operasi jantung Lina pasti akan berhasil. Jangan bicara begitu, Ziko. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu Rizal dan Kak Rina. Bukan salahmu, masalahmu tidak akan aku biarkan. Sudahlah, kamu tidak takut Rina Putri tahu lalu mengguncang vilamu? Mau lanjut nikah atau tidak? Dia tidak akan tahu. Bahkan kalaupun tahu juga akan lupa. Aku sudah menyiapkan obat saraf terbaru. Setelah dia meminumnya dalam 5 hari ini, dia akan lupa sementara status kita sebagai pasangan. Di matanya aku hanya kakaknya. Kamu mau menipunya dengan cara seperti ini? Ini sudah cara terbaik. Pada hari pernikahan dia akan mengingat semua memorinya dan melupakan semua yang terjadi dalam 5 hari ini. Aku tidak bisa membiarkan Lina naik ke meja operasi dengan penyesalan. Rizal Lubis, demi satu keinginannya kau tega memperlakukanku seperti ini. Pantas saja akhir-akhir ini kamu aneh. Rizal, coba lihat, bagaimana alur ini? Aku ingin tambah upacara matahari terbenam. Riz, Jangan takut. Setelah selesai di sini, aku akan segera menemuimu. minum ini untuk menghangatkan perut. Istirahatlah lebih awal. Ternyata, Semua ini ada jejaknya. kau sudah lama berubah hati. Sedang ngobrol apa? Dia terlihat normal-normal saja. Sepertinya tidak mendengar. Tidak ada apa-apa. Sedang bahas urusan bisnis. Ayo, Mari kita bersulang bersama semua. Untuk terima kasih atas kehadiran mereka di pesta lajang kita. Rina Putri, minumlah vitamin. Perbedaan suhu siang dan malam di pegunungan besar untuk mencegah flu. Rizal. Kamu benar-benar mau aku minum ini? Rina Putri, ini semua untuk kebaikan tubuhmu. 5 hari lagi, setelah pernikahan selesai, baru ada mobil yang membawa kita pergi. Agar pernikahan kita bisa berlangsung dalam kondisi terbaik. Cepat minum saja. Rizal Lubis. Ini jawabanmu. Sudah. Kalau begitu, aku akan temanimu berakting sampai akhir setelah 5 hari. Aku akan turun gunung dan pergi. Kita tidak akan bertemu lagi seumur hidup.
Kamu kurang tidur semalam ya? Kok wajahmu kelihatan agak pucat? Terima kasih perhatiannya, Rizal. Aku tidur nyenyak kok. Minumnya pelan-pelan. Hati-hati, masih panas. Kondisi tubuhmu tidak baik. Sarapan harus tetap dimakan. Dengan kehadiranmu, aku merasa jauh lebih baik. Aduh. Maaf, Kak Rina. Aku tidak sengaja. Rizal, aku tiba-tiba merasa dadaku berdebar-debar. Apa aku menyusahkanmu lagi? Jangan tegang, tidak apa-apa, cuma baju saja. Kamu ganti baju saja. Kak Rina, maaf ya. Lina tidak sengaja. Jantungnya memang dari dulu tidak terlalu sehat. Sering tiba-tiba tangannya gemetar dan pusing. Tenaganya juga sering hilang. Tapi, Kak Rina, kan kakak orangnya paling lapang dada. Kakak pasti tidak akan mempermasalahkan seorang pasien, kan? Iya kan? Tidak apa-apa. Kalau menurutku sih, Rizal Lubis ini terhadap Lina sungguh tidak ada duanya. Suhu susunya pun dicek dulu. Rizal Lubis, taktik semurah ini saja kamu tidak bisa melihatnya? Atau memang tidak mau melihatnya? Tapi untunglah ada Rizal Lubis yang merawat dengan sangat teliti. Kak Rina lihat, kakakmu begitu merawat Lina. Kamu sebagai adiknya, tidak cemburu kan? Kenapa harus cemburu? Kakak merawat calon kakak ipar? Itu sudah seharusnya. Dia benar-benar sudah lupa semua. Tapi meskipun sudah lupa, dulu pun dia tidak pernah memandangku dengan tatapan seperti ini. Mungkinkah ini efek samping obat? Rizal? Kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Mungkin semalam kurang istirahat. Cepat minum. Rizal, sepertinya aku agak tidak enak badan. Tidak enak badan? Obatnya? Aku akan ambilkan air hangat untukmu. Jangan bergerak. Aku ambil sendiri saja. Aku tidak ingin selalu merepotkanmu. Lina, kamu tidak apa-apa. Rina Putri, ambilkan air hangat untuk Lina. Cepetan. Baik. Rizal Lubis, dia hanya pura-pura sakit jantung. Tapi kamu sudah heboh sendiri. Kalau yang kamu peluk sekarang adalah aku, mungkin takkan sebanding dengan 1% perhatianmu padanya. Terima kasih, Kak Rina. Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Mungkin pagi tadi kurang istirahat. Kepalaku sangat pusing. Aku sulit bernapas. Lina. Lina, kenapa? Ada apa? Cepat panggil dokter. Lina, lihat aku. Air ini rasanya aneh. Kak Rina. Kenapa? Rina, gelas ini. Kamu yang kasih ke dia. Iya. Tapi aku cuman ambil air hangat. Aku nggak ngapa-ngapain. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Airnya kamu yang tuang. Gelasnya lewat tangan kamu. Lina minum terus jadi begini. Rina,
Cuma karena dia tidak sengaja nodain bajumu pagi tadi, kamu jadi dendam dan pakai cara kotor gini. Maya, jangan buru-buru menyimpulkan. Tunggu dokternya datang dulu. Mau nunggu apa lagi? Faktanya udah jelas di depan mata. Rizal, kamu bahkan nggak perlu periksa bekas airnya, langsung anggap aku yang salah. Di hatimu, aku selama ini ternyata seburuk itu ya. Rina, lebih baik kamu doakan Lina selamat. Sebelum dokter datang, pastikan Lina baik-baik aja. Kamu tunggu di luar. Tanpa izinku, jangan masuk satu langkah pun. Rina, aku tahu bukan kamu, tapi aku harus kasih penjelasan ke Lina. Lagi pula 5 hari lagi, kamu akan lupa semua yang terjadi selama ini, dan nurut aja nikah sama aku. Baik. Lain kali, jangan minum yang dingin-dingin lagi. Rina, mulai sekarang tiap hari jadi spesial. Aku akan buat kamu lebih bahagia dari hari sebelumnya. Rizal, kita beneran. Udah selesai ya? Kenapa dia nggak mau minta ampun? Padahal cuma perlu ngaku salah. Tidak. Aku janji ke Lina akan jagain dia. Rizal, udah cukup lah. Gini terus bisa bahaya. Jangan ada yang nawarin dia. Kali ini, dia harus belajar. Siapa? Nona Rina, ini pesanan dari Bapak Rizal. Rizal Lubis. Sikapmu yang dibuat-buat ini benar-benar memuakan. Kak Arina, ayo turun main game. Aku agak nggak enak badan. Jadi nggak ikut ya. Kalian main yang seru ya. Ayo dong, semuanya pada ada di sini. Ini acara kelompok. Jangan cari perhatian sendiri, beresin diri. 5 menit lagi, kumpul di ruang tamu. Aku beneran nggak mau pergi. Dia kenapa sih? Dulu kan paling nurut sama aku. Perlu aku ulangi lagi? Atau menurutmu, jadwal yang kubuat bisa kau tolak senaknya? Oke. Aku segera ke sana. Tahan lagi sebentar. Sebentar lagi kita bisa turun gunung dan pergi dari sini. Rizal Ashati, mengerti aturannya kan? Jujur atau tantangan? Jujur, Baik, ini pertanyaannya. Ada 3 perempuan di sini. Jika harus memilih satu untuk hidup bersama selamanya, siapa yang akan kamu pilih? tidak bisa. Sekarang Lina adalah pacarku. Selain itu, Rina sampai sekarang tidak ingat apa-apa. Begitu 5 hari tiba, dia akan mengingat semuanya dan menikah denganku. Siapa? Cepat katakan. Tentu saja,
Lina, Lina. Aku ternyata masih menyimpan sedikit harapan padanya. Sungguh lucu. Ayo, lagi. Yang kali ini dapat as hati pilih tantangan. Pilih satu lawan jenis yang hadir dan cium pipinya. Seberani itu. Aku lagi. Cium. Cium. Bagaimana pendapatmu? Adikku, Urusan Mas, tentu saja terserah Mas sendiri. segitu burunya mau menjaga jarak denganku? Dulu Rina tidak akan pernah memandangku dengan tatapan seperti itu. Cium dong. Aduh, sudah. Jangan main-main, ini cuman permainan kok. Jangan bikin Rizal susah. Aku tidak boleh mengecewakan Lina. Ini cuma permainan. Rizal Lubis, kamu pikir aku tidak ada di sini? Maaf, aku agak sesak. Aku mau keluar cari udara segar. Kak Rina. Kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Atau kamu masih marah? Jadi karena melihat, Aku dekat dengan Mas Rizal, hatimu tidak enak? Ini kan cuma permainan. Biar semua senang. Ngapain juga serius amat sampai cemberut gitu. Lagi pula, Lina saja yang begitu lapang dada, tidak mempermasalahkan hal yang dulu. Duduk. Permainan belum selesai. Jangan rusak suasana. sudah kubilang, aku tidak enak badan. Kalian lanjutkan saja. Dulu dia selalu menuruti semua keinginanku. Kenapa sekarang bisa berubah seperti ini? Jangan-jangan obat itu memang ada masalah. Sampai-sampai sifatnya berubah total. Cuma game doang. Kan cuma game. Biar semua senang. Buat apa marah-marah? Duduk, gamenya belum selesai. Jangan merusak suasana. Cukup. Benar-benar sudah cukup. Rizal Lubis, hatimu, iya kamu. Aku tidak mau lagi. Rizal, Anggap saja. ini mengabulkan mimpiku yang terakhir. Boleh tidak? Rizal Lubis, kamu benar-benar membuatku jijik. Rizal, Aku tidak bisa seperti ini. Tidak bisa sampai ke tahap ini. Rizal, aku bermimpi operasi gagal tadi malam. Tak bisa melihatmu lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan menemukan dokter terbaik untukmu. Kamu akan baik-baik.
Sudah larut kamu istirahat lebih awal. Rizal Lubis. Saat seperti ini, di hati kamu masih memikirkan Rina Putri yang buruk. Nanti setelah kita menikah gaun pengantin sederhana saja, yaitu satin sederhana, kamu pasti cantik memakainya. Siapa yang mau memakai untuk kamu lihat? Tentu aku, kalau tidak siapa lagi? Nanti, di sini harus ada rak buku besar untuk menaruh buku kamu. Baik. Di sini lalu atur satu sudut untuk Rina berjemur, lalu atur satu kursi malas kalau tidak, kamu selalu berebut sofa dengan aku. Kalau begitu, sudah disepakati? Saat sinar matahari baik, itu milik aku. Kamu tidak boleh berebut? Baik, semua milik aku adalah milik kamu, bahkan aku adalah milik kamu. Aku berpikir, asalkan aku cukup berusaha, cukup mencintainya, semua ini akan terwujud. Sungguh bodoh. Rizal Lubis, aku tidak membenci kamu lagi. Membenci terlalu melelahkan. Aku harus menyimpan tenaga untuk menjalani jalan tanpa kamu. Aku memberikan masa lalu kita, masa depan kita semua kembali kepada kamu. Rina, cincin ini kamu suka selama-lama. Akhirnya pada hari pernikahan kita terkirim ke tangan aku. Beberapa hari ini kamu mengalami kesulitan. Dari sekarang dan selanjutnya, aku pasti akan baik kepada kamu, mencintai kamu berlipat ganda. Apa masalahnya, Rizal Lubis? Di sini ada sedikit masalah. Ada seorang tamu bersikeras ingin. Turun gunung lebih awal, tamu-tamu apa? Sepertinya Rina Putri. Pak Rizal, ada tamu yang... Bersikeras mau turun gunung lebih awal. Tamu, sepertinya. Rizal. Tunggu dulu. Gak ganggu kan? Ada apa? Gak ada apa-apa, cuma mau lihat kamu aja. Siapa yang mau pergi, biarkan saja pergi. Aku, Rizal Lubis, tidak kekurangan tamu ini. Aku sudah siap. Resepsi pernikahan juga akan segera dimulai. Cepatlah duduk. Selamat tinggal Rizal Lubis. Mungkin inilah hasil yang paling kamu inginkan. Aku sudah menyiapkan obat saraf terbaru. Setelah dia meminumnya, dalam 5 hari ini, dia akan lupa sementara status kita sebagai pasangan. Di matanya, aku hanya kakaknya. Kamu lebih baik berdoa Lina baik-baik saja. Sebelum dokter datang memastikan Lina selamat, kamu tunggu di luar. Rizal Lubis, selamat menikah. Sekarang mempelai pria boleh membuka kerudung mempelai wanita. Rina, aku pasti akan baik padamu. Hidup baru kita sudah dimulai.
Kok bisa kamu? Rina Putri di mana? Rizal, kamu menyakitiku. Itu Kak Rina. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Apa? Kamu menyuruhku menikahi Kak Rizal untukmu. Kenapa? Bukankah ini yang kamu inginkan? Dan juga yang dia inginkan. Kalau begitu, Aku akan mengabulkan keinginanmu. baik. Paling tidak kamu tahu diri. Dia bilang dia tidak mau menikahimu lagi, tapi dia takut kamu dan keluarga lu akan dipermalukan di depan banyak tamu. Jadi dia memohon padaku untuk memakai gaun pengantin dan menggantikannya menyelesaikan upacara. Astaga, pengantin perempuannya kabur. Rina Putri ini benar-benar tidak tahu diri. Tuan Rizal, jangan salahkan Lina. Dia juga demi kepentingan bersama. Rina Putri yang pergi sendiri. Dia takut kamu malu. Baru aku menggantikannya mendadak. Dia di mana? Aku tidak tahu, Rizal. Setelah dia memberikan gaun pengantinnya padaku, dia langsung pergi. Aku benar-benar tidak tahu dia pergi kemana. Rizal, jangan lihat aku seperti itu. Aku takut. Kenapa? Bagaimana mungkin dia kabur dari pernikahan? Bukankah dia tidak bisa hidup tanpaku? Ini tidak mungkin. Pernikahan hari ini sampai di sini saja. Cari. Bawa dia kembali untukku, ya. Rizal, tenanglah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Pak Rizal Nyonya memang naik mobil turun gunung. Dia sangat bersikeras. Siapapun yang menasihati, tidak ada gunanya. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Untuk sementara tidak dapat dihubungi. Dia tidak pernah mematikan ponselnya. Setiap kali aku menelepon, dia langsung mengangkatnya. Tidak mungkin. Rina Putri. Rina Putri. Kamu pergi kemana? Rizal Lubis. Mulai hari ini, di dunianya, tidak akan ada kamu lagi. Pak Rizal, masih belum ada kabar tentang Nona Rina. Kami sudah periksa semua catatan keberangkatan ke luar negeri, informasi transportasi, namanya tidak ada di mana-mana. Bodoh, seseorang yang hidup, bagaimana mungkin tidak bisa ditemukan? Cepat cari. Baik. Dia pergi kemana sebenarnya? Bagaimana dia bisa meninggalkanku? Jangan terlalu capek. Istirahatlah lebih awal. Mengintip aku. Ketahuan kan? Rizal, kamu makan dulu ya. Kamu sudah begini beberapa hari ini. Kalau Kak Rina, nanti kalau marahnya sudah reda, dia pasti akan kembali. Lepaskan. Rizal, kenapa kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Aku tahu. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu dan Kak Rina tidak akan diam. Sebenarnya masalahnya di mana? Efek samping obat ini seberat itu,
Bahkan kepribadiannya pun berubah. Bahkan ketergantungannya padaku sama sekali tidak ada. Lina, kamu keluar dulu saja. Biarkan dia tenang dulu. Dia sebenarnya pergi kemana? Dia sengaja menghindarimu. Mana mungkin kamu bisa menemukannya. Tapi kenapa? Bahkan kalau dia lupa perasaan kita. Di matanya, aku hanya kakaknya. Tapi dengan karakternya, pasti tidak akan kabur dari pernikahan. Reza, ada sesuatu yang tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Katakan, Waktu di gunung, aku selalu merasa Rina agak aneh. Bukan rasa asing setelahnya hilang ingatan, melainkan sorot matanya. sorot mata? Ia tidak seperti adik memandang kakak. Malah, sangat dingin dan kecewa. Maksudmu? Dia sebenarnya ingat segalanya? Aku hanya mengajukan satu kemungkinan. Tapi kalau ini benar, Kalau dia ingat segalanya, kalau dia ingat semua hal, semua yang aku lakukan padanya sebelum dokter datang dan memastikan Lina Tambunan aman, kamu keluar dan tunggu di luar. Tanpa izin saya, jangan masuk ke dalam. Duduk, permainan belum berakhir. Jangan bikin orang lain kehilangan semangat. Ke villa di atas gunung. pelan-pelan, Rizal. Pelan-pelan, Reza. Bagaimana mungkin? Mungkin aku salah? Dia tidak makan. Dia memang tidak makan sama sekali. Dari saat itu, dia melihat aku berakting dengan sadar. Melihat aku demi Lina Tambunan, menghina dia, menghukum dia, meninggalkan dia. Jadi, Dia selalu ingat. Selalu. Di sini. Nanti taruh satu. Rak buku yang besar untuk menaruh bukumu. Oke. Di sini. Atur lagi satu. Pojok untuk Rina berjemur. Lalu atur satu kursi malas. Kalau tidak, kamu selalu merebut sofa dariku. Kalau gitu sepakat ya. Saat cerah itu untukku. Kamu tidak boleh merebutnya. Aku punyamu. Bahkan aku juga punyamu. Pejamkan mata. Istirahat sebentar. Aku di sini. Ini adalah foto aku dan Rina pergi mengambil foto pernikahan. Dia tersenyum manis padaku. Sudah tidak ada lagi. Tidak.
Arif Hasan sudah mengatur semuanya. Rizal Lubis sudah naik helikopter, pergi ke villa puncak gunung itu. Dia malah telat sadar. Menurut laporan orang kami, setelah dia menerobos masuk ke villa, sepertinya menemukan sesuatu. Tapi Anda tenang saja, sesuai perintah Anda, Nona Rina. Semua jejak aktivitas di kota utara, kami sudah menghapusnya. Rina, lukisanmu sudah terjual semua. Hebat sekali. Ah, cuman keberuntungan saja. Ayo, aku traktir kalian minum teh susu. Baiklah. Seekor burung yang sayapnya patah. Dengan susah payah lolos dari sangkar. Aku tentu harus untuknya membersihkan anjing pemburu di belakangnya. Rina Putri, kali ini giliranku untuk mendatangimu. Rizal, lihat cepat. Ini mirip matahari kecil ya. Rina, ini aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kembalilah ya. Jangan dilihat lagi, Rizal. Ziko, Kamu bilang, aku waktu itu, bagaimana bisa aku berpikir untuk memberinya obat? Aku waktu itu membiarkannya di tengah salju yang begitu deras. Berdiri begitu lama. Pasti dia sangat kedinginan. Dulu saat dia haid, sakitnya begitu parah. Aku sangat sedih. Sekarang ngomongin ini masih apa gunanya? Ziko, kamu bilang gimana? Aku kehilangan dia. Aku benar-benar kehilangan dia, sialan. Rina, kamu sudah pergi. Kenapa masih terus mengganggu? Rizal Lubis milikku. Segala sesuatu dari keluarga lu, harusnya semuanya milikku. Tidak, aku harus memilikinya. Kembali memusatkan perhatian padaku. Minum susu sedikit. Ah, tidak. Jangan tiru dia. Rizal, aku hanya ingin merawatmu. Tidak perlu. Kamu merawat diri kamu sendiri saja sudah cukup. Ah, Rizal. Dadaku sakit sekali. Ah, obatku. Rizal, selamatkan aku. Lina Tambunan, kamu sadar? Datang orang, siapkan mobil. Ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisinya? Jantungnya, apakah operasinya harus dimajukan? Bapak Rizal, Anda tenang dulu. Pasien sudah lepas dari bahaya. Saya ingin mendengar detailnya. Nonalin, dia punya masalah jantung bawaan. Otot jantungnya lebih lemah dari orang biasa. Tidak boleh terstimulasi. Mengenai operasi, kami masih perlu melakukan pemeriksaan detail, lebih lanjut, dan konsultasi. Baru bisa menentukan rencana. Butuh berapa lama? Saya bisa mencari. Dokter terbaik di seluruh dunia. Tidak perlu. Rumah sakit kami punya peralatan paling canggih dan ahli. Bapak Rizal, pasien perlu istirahat total. Anda sebaiknya... Cepat, pasien sudah keluar. Kakak Rizal.
Dokter Zhang, kamu hari ini ada apa sih? Kenapa tidak bilang lebih parah sedikit? Hanya perlu observasi. Aku bayar kamu mahal-mahal, bukan untuk jadi dokter kesehatan biasa. Nona Lin, tindakanmu hari ini terlalu mendadak. Tuan Rizal Lubis yang antar langsung. Rumah sakit sangat memperhatikan. Pemeriksaan rutin dilakukan sangat detail. Aku hanya bisa, tanpa menimbulkan kecurigaan, berusaha mengarahkan ke perlunya pengobatan. Lumayanlah kamu masih ada gunanya. Oh iya, rekam medis palsu yang kuminta siapkan dulu, yang detail, dan rekomendasi operasi cepat siapkan. Siapa tahu kapan-kapan bisa dipakai. Nona Lin, ini memalsukan rekam medis berat dan rencana operasi. Risikonya terlalu besar. Bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana kalau. Aku justru ingin dia tahu, aku sudah mempertaruhkan nyawa untuknya. Dia akan berhutang padaku seumur hidup. Kamu hanya perlu ingat, aku adalah seorang pasien jantung yang perlu dirawat dengan sangat hati-hati. Mengerti? Mengerti. Sudah, keluar. Kak Rizal, terima kasih sudah selalu menemaniku. Kata dokter, kamu perlu istirahat total. Aku cuma takut. Takut tidak akan ada kesempatan lagi. Kak Rizal, beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Dulu aku selalu membayangkan ulang tahun harus kulewati bersamamu. Tapi sekarang sepertinya ini mungkin akan jadi ulang tahunku yang terakhir. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan kambuh tiba-tiba. Kak Rizal, bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Anggap saja memenuhi permintaanku ya. Baik. Aku janji padamu. Terima kasih, Kak Rizal. Kamu sangat baik padaku. Kamu istirahatlah yang cukup. Masih ada urusan di kantor. Wartawan Wang. Saya Nona Lina, kondisi Anda sudah membaik? Masih hidup saja. Aku kasih kamu berita eksklusif. Mau nggak? Mau, pasti mau. Silakan Nona Lina. Siapkan naskah beritanya lebih awal. Judulnya tulis saja. Rizal Lubis, Presiden Grup Lu hadir dengan meriah di pesta ulang tahun Bai Yue Guang. Pernikahan abad ini mungkin segera tiba. Nanti siapkan lebih banyak buzzer. Buat heboh semaksimal mungkin. Aku ingin semua orang di kota ini tahu aku, Lina Tambunan, akan menjadi Rizal Lubis di masa depan. Satu-satunya wanita. Mengerti, pasti akan dilaksanakan dengan sempurna. Rizal Lubis adalah milikku. Posisi Nyonya Lu hanya bisa menjadi milikku. Pesta ulang tahun. Ulang tahun Rina tahun lalu, aku menemani klien minum sampai mabuk. Baru pulang tengah malam. Aku bahkan ulang tahunnya. Belum pernah merayakannya dengan baik. Rizal, setelah pulang, ingat makan tepat waktu dan juga soal pesta ulang tahun. Terima kasih, dengan kamu menemaniku, aku jadi tidak takut apa-apa.
Rina Putri, kamu di mana sih? Rizal Lubis, keluar. Aku tidak mau melihat siapapun. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Kamu sebaiknya memang serius. Ada hal besar yang ingin kamu katakan kepada aku. Lihat sendiri baik-baik. Nona Lin, Ini rekam medis berat palsu. dan rencana operasi, Risiko terlalu besar. jika terjadi. Tak ada jika terjadi. Aku hanya ingin dia tahu, aku menanggung risiko hidup untuk dia. Dia akan berutang kepada aku seumur hidup. Kamu hanya perlu ingat. Aku hanya seorang yang membutuhkan perawatan hati-hati sebagai pasien jantung. Sudah paham? Lina Tambunan. Dan aku sudah periksa, setelah Lina Tambunan pulang ke Indonesia, dia menghubungi beberapa detektif swasta. Yang diselidiki adalah kamu dan Rina Putri. Semua detail diperiksa. Selain itu, dia juga berkonsultasi dengan pengacara yang khusus menangani perjanjian pranikah. Bagus. Sungguh cinta pertama yang tak terlupakan. Sungguh penyesalan terakhir. Ternyata semua ini hanyalah sebuah skema. Semua demi posisi sebagai istri Rizal Lubis. Lalu apa rencanamu ke depannya? Dia kan suka berakting, suka pura-pura sakit untuk dapat simpati. Baiklah, aku akan kabulkan keinginannya. Rizal, kamu... Aku akan buat dia merasakan sendiri apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Kalau Rina Putri masih mau dicari? Cari, tentu saja dicari. Kerahkan semua orang, gali tanah sedalam 3 meter, tetap harus bawa dia kembali. Semua karena dia. Semua salah Lina Tambunan. Kalau bukan karena dia yang licik merencanakan segalanya, mana mungkin Rina Putri salah paham padaku. Hanya sebuah permainan saja. Dia pasti berpikir aku benar-benar jatuh cinta pada Lina Tambunan. Makanya dia pergi dariku. Dia sangat mencintaiku. Mustahil dia meninggalkanku. Dalang dari semua ini adalah Lina Tambunan. Rina Putri, aku akan buat dia membayar. Bersihkan semua ini, lalu menebus dosa padamu. Retakan terdalam seringkali justru memancarkan cahaya yang paling murni. Maaf, aku tidak menyadarinya. Maaf, aku terlalu lancang. Aku hanya memperhatikan Anda sudah lama berdiri di depan lukisan ini. Sepertinya kita memiliki ketertarikan yang sama. Aku hanya merasa yang dia lukis bukanlah keputusasaan, melainkan kemungkinan lain yang dibawa oleh retakan itu sendiri. Aku sangat setuju. Menerima keberadaan retakan, membiarkan cahaya menembusnya. Maka retakan itu bukan lagi sebuah cacat, melainkan menjadi noda yang unik dan sumber cahaya. Penafsiranmu sangat kuat. Dia bisa memahami makna tersembunyi dari lukisan ini. Nama saya Arif Hasan. Saya seorang penggemar lukisan amatir dan juga pemilik galeri ini. Nama saya Rina Putri. Nona Rina, jika tidak keberatan, saya tahu ada ruang pamer di lantai 2. Karya-karya di dalamnya mungkin juga akan Anda sukai. Lina, kamu cantik sekali hari ini. Wah, ini bukan yang jadi penutup di lelang bulan lalu, air mata bulan itu? Aku ingat, dibeli oleh seorang pembeli misterius dengan harga selangit. Ternyata ada di Lina. Rizal bilang ini cuma hadiah kecil. Yang penting aku suka. Ini bukan hadiah kecil. Rizal memperlakukan Lina kita seperti mutiara hatinya. Kak Lina, selama bertahun-tahun ini, Rizal selalu mengingatmu.
Coba kasih tahu kami rahasianya. Bagaimana cara mendapatkan hati seorang pria? Iya, betul. Lina cantik dan baik hati. Dia dan Rizal memang pasangan yang serasi. Orang yang tak tahu diri itu sudah pergi, tepat untuk memberi tempat pada sang pemeran utama sejati. Kalau begitu, sebentar lagi Rizal pasti datang, kan? Tentu saja. Lina kita ini kan orang yang paling disayang Rizal. Nanti, dia akan menjadi Nyonya Rizal yang sah. Sudah, jangan bicara begitu. Rizal sibuk bekerja hari ini. Belum tentu dia bisa datang. Itu Rizal. Rizal benar-benar datang. Rizal, kamu datang. Aku kira kamu tidak datang hari ini. Ulang tahunmu mana mungkin aku tidak datang. Buka dan lihat, suka tidak? Lina, cepat buka dan lihat. Hadiah dari Rizal pasti istimewa. Rizal, ini maksudnya apa? Aduh, Rizal Lubis ini memberikan hatinya padamu. Lina, kau benar-benar beruntung ya. Oh, begitu rupanya. Tuan Rizal benar-benar romantis. Kakak Lina, kamu sungguh beruntung. Ternyata dia masih peduli padaku. Dia pasti ingin memberitahuku, hatinya adalah milikku. Rizal, terima kasih ya. Perasaanmu sudah kupahami. Hari ini bertepatan dengan pesta ulang tahun Lina. Aku ada kabar baik yang ingin kumumkan. Untuk penyakit Lina, aku sudah menghubungi lembaga medis paling terkemuka di luar negeri. Mereka akan menggunakan teknologi paling mutakhir untuk mengobati penyakit jantung Lina. Inilah yang kusiapkan untuk Lina. Ulang tahun. Kejutan. Tidak, aku tidak mau bertemu dokter lain. Rizal, kenapa tiba-tiba begini? Cuman ingin memberimu kejutan. Rizal, pergi ke tempat yang jauh sekali. Aku takut. Sebenarnya, asalkan kamu tetap di sampingku. Lebih manjur daripada obat apapun. Jangan kirim aku pergi, ya? Lina, kamu selalu begini. Tidak memikirkan kondisi tubuhmu sendiri. Karena itulah aku semakin khawatir. Dengarkan, ini semua untuk kebaikanmu. Rizal, aku... Kalian mau apa? Lepaskan aku. Rizal, aku tidak mau pergi. Lina Tambunan. Sudah siap pergi ke neraka yang kusiapkan untukmu? Maksudnya apa, Rizal? Apa maksudmu? Rizal, kamu salah paham apa ya? Kepergian Kak Rina, bukan aku yang menyebabkannya. Oh, Salah paham kalau kamu pura-pura sakit dan menipuku? bukan begitu, Rizal. Bukan begitu, Rizal. Dengarkan aku. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Makanya aku... Oh. Mencintaiku tapi terus menipuku? Mempermainkanku? Semua karena kamu, Rina, baru pergi meninggalkanku. Kakak Rizal, aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya tidak menipumu. Aku seharusnya tidak pura-pura sakit. Aku benar-benar tidak berani lagi. Sekarang baru tahu menyesal? Sudah terlambat. Kamu membuat Rina menderita begitu banyak. Aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Kakak Rizal, aku benar-benar tahu salahku. Tapi aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Hatiku jadi tertutup. Tapi kepergian Rina benar-benar bukan aku yang menyebabkannya. Masih berani bilang bukan karena kamu? Kalau bukan karena kamu yang terus pura-pura lemah, aku juga tidak akan membuat Rina menderita begitu banyak. Semuanya karena kamu. Ya. Aku memang menipumu. Aku memang pura-pura sakit. Tapi Rizal Lubis, situasi seperti ini terjadi. Bukankah kamu yang diam-diam mengizinkannya?
Ini karena kamu sendiri yang pelin-pelan. Ini karena kamu serakah. Kamu menginginkan kelembutan dan perhatian Rina Putri, sekaligus menginginkan ketergantungan dan pemujaan dariku. Orang yang menolak Rina Putri dengan tanganmu sendiri adalah kamu. Sekarang dia sudah pergi. Kamu menyesal. Kamu ingin menyalahkan semua kesalahan padaku. Diam. Hahaha. Kamu menyalahkanku, Rizal Lubis, atas situasi yang terjadi hari ini. Kamulah orang yang pantas mati. Bawa pergi. Kamu tidak akan pernah menemukan dia. Situasi ini terjadi karena perbuatanmu, itu adalah hukumannya, dan itu pantas kamu terima. Maafkan kami telah mempermalukan diri di depan kalian. Mulai sekarang, di kota selatan, tidak akan ada lagi keluarga Tambunan. Mengenai kejadian hari ini, apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak, saya rasa kalian semua sudah paham. Istirahat dulu saja, Rina Putri. Kamu terus melukis lagi, galeriku ini bisa tenggelam oleh inspirasimu. Arif Hasan mengejekku lagi. Kalau bukan karena kamu, jangan bicara soal pameran lukisan. Aku mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengambil kuas lagi. Emas adalah emas. Pasti akan bersinar. Tolong bantu aku menempatkan lukisan ini di posisi ini. Ayo sedikit lagi ke sini. Sangat merdu. Nanti hanya untukmu saja yang mendengarnya. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Agak melamun. Sibuk sepanjang pagi? Mungkin lelah. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Selamat datang. Di sini bisa coba membuat tembikar. Mau coba? Aku. Mungkin nggak bisa. Aku belum pernah coba. Nggak apa-apa. Waktu pertama kali aku bikin, nyaris saja semua tanah liatnya terlempar ke tembok. Dulu ibuku seorang perajin tembikar. Waktu kecil, aku selalu merasa tanah liat di tangannya sangat pintar. Lalu dia sakit. Tangannya gemetar parah. Udah nggak bisa bikin barang-barang detail lagi. Suatu hari, aku lihat dia di halaman nangis melihat vas yang retak. Aku tanya kenapa dia nangis. Katanya, bukan karena vasnya retak sampai sedih. Tapi sedih karena ke depannya, buat bikin vas yang retak aja udah nggak mampu lagi. Lalu, vas yang retak itu ditaruh di samping tempat tidurnya. Katanya, setiap lihat vas itu, dia ingatkan diri sendiri, segala sesuatu punya keindahan uniknya masing-masing dan makna keberadaannya. Kuncinya adalah, dari sudut pandang mana kamu melihatnya? Aku ngerti. Terima kasih Arif Hasan.
Pak Rizal Lubis, hal yang Anda minta saya perhatikan sebelumnya. Sudah ada beberapa temuan. Ceritakan. Sebuah galeri privat di Kota Utara baru saja mengadakan pameran seni bernama Renaissance. Responsnya cukup bagus. Nama kuratornya adalah Rina. Dan gaya itu mirip 9% dengan gaya Rina Putri di masa lalu. Ada 9% kemiripan. Seorang peniru? Seorang peniru juga pantas dibawa ke hadapan saya? Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Pak Rizal Lubis, nanti kalau saya sudah terkenal, tanda tangan saya akan jadi sangat berharga. Lihat, hanya menandatangani Rina. Apakah itu misterius dan bergaya? Itu dia. Pesan tiket ke Kota Utara untuk penerbangan paling awal. Penerbangan paling awal. Segera. Baik. Siapa dia? Siapa dia? Pak Rizal, bicaralah baik-baik. Jangan membuatnya takut. Minggir. Rizal Lubis. Dia memanggil saya, Rizal Lubis. Dulu dia hanya memanggil saya Rizal. Rina, kamu... Kita sudah berakhir. Berakhir. Jangan berbuat onar. Rina, kamu masih marah pada saya kan? Ikut saya pulang ya. Pulang? Pulang ke rumah yang mana? Rumah yang ada Lina Tambunan? Tidak, Rina, dengarkan penjelasan saya. Semua ini karena Lina Tambunan. Karena dia berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati saya. Jika bukan dia, bagaimana saya bisa membuat kamu mengalami kesulitan itu? Orang yang saya cintai selalu kamu. Hanya kamu. Lina Tambunan. Bukan dia biang keroknya. Tapi kamu Rizal Lubis. Kamu yang pelin-pelan. Kamu yang tidak setia. Aktivitas kelompok. Jangan cari-cari pengecualian. Ini cuma permainan. Kamu terlalu serakah. Kamu tidak bisa melupakan cinta pertamamu. Tapi juga tidak rela melepas aksesori yang penurut seperti aku. Sekarang, kamu menyalahkan semuanya padanya. Tidakkah itu terlalu konyol? Bukan begitu. Aku cuma kasihan padanya. Ayo kita pergi. Rina. Halo, siapa ini? Ini bunga untuk Nona Rina Putri. Taruh saja di sana. Nona, ini bon penyerahan dan kartunya. Tidak mau dilihat dulu?
Orang yang mengantarnya bilang, Tolong, langsung buang saja ke tempat sampah di depan pintu. Ini kan mawar. Ekuador kualitas terbaik, sayang sekali kalau dibuang. Barang saya tidak ingin melihatnya. Ada masalah? Terima kasih atas kerja kerasnya. Lakukan seperti yang dikatakan Nona itu. Ini tip untukmu. Bunga seindah ini dibuang begitu saja. Bunga Nona Rina Putri. Buang. Nona Rina Putri. Buang. Nona Rina Putri. Pak Rizal, Kata, Anda sebelumnya menyuruh kirim ke Bunga untuk tempat tinggal Nona Rina dan galeri. Semuanya ditolak. Kartu di dalam lukisan. Mungkin juga tidak dilihat. dia. Bahkan tidak dilihat, langsung dibuang ya. Bunga tidak mau. Kalau begitu galeri pasti butuh uang kan? Pergi. Ambil Rina di galeri semua karyanya. Beli semuanya. Semua Pak Rizal ini? Tidak mengerti kata-kataku? Cari perusahaan Shell luar negeri, lakukan dengan bersih. Ya, saya mengerti. Dan lagi, katakan ke galeri. Pembeli misterius ini sangat mengagumi bakat pelukisnya. Ingin mengajaknya makan malam bersama. Sekalian, bahas langsung kerjasama selanjutnya. Ya. Rina, bagaimanapun juga, aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku. Aku dengar dari pemilik galeri tentang penggemar fanatik itu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, makan malam bisa ditunda. Atau aku temani kamu pergi. Aku baik-baik saja, mungkin aku terlalu khawatir. Ada yang mengapresiasi karyaku? Itu juga hal yang baik. Oh ya, aku menemukan di lantai atas ada sebuah pintu yang selalu terkunci, menuju ke atap. Dan ramalan cuaca hari ini mengatakan langit senja akan sangat indah. Mau naik ke atas untuk melihat? Sudah dapat kuncinya. Dan juga meminjam beberapa barang. Pak Arif, Anda ini memimpin pelanggaran terhadap peraturan galeri. Menguasai atap secara pribadi dan menyelundupkan camilan. Secara ketat, ini adalah mengembangkan sumber daya pemandangan yang belum dimanfaatkan dan menyediakan logistik yang diperlukan untuk kreasi seni. Bagaimana Rina, kamu mau melaporkanku? Kalau begitu, karena buktinya sudah jelas, aku hanya bisa ikut terlibat. Sebenarnya, melihat langit senja tidak perlu pergi ke tempat tertentu. Seperti sekarang ini, tidak ada yang mengganggu. Sudah cukup baik. Jangan biarkan hal yang belum terjadi mempengaruhi suasana hatimu menikmati pemandangan.
Rina, jangan pergi. Aku cuma mau ketemu kamu sebentar. Aku tahu kalau pakai cara lain, kamu pasti nggak mau peduli. Jadi, kamu pakai nama pembeli buat tipu aku. Rizal Lubis, kamu memang sudah jadi lebih pintar. Aku nggak bohong. Aku beli semua lukisanmu. Rina, anggap saja temani aku makan sekali. Cuma sekali, ya? Lepas. Coba yang ini, kesukaanmu dulu, steak angus. Sekarang aku udah nggak suka. Kalau yang ini, kue red velvet. Dulu kan kamu paling suka kue. Hari jadi ketiga kita... Bapak Rizal, kalau kamu habisin uang banyak buat beli lukisanku, cuman buat ajak aku bernostalgia? Maaf, aku nggak mau temani. Waktuku sangat berharga. Kue di tempat Rizal Lubis ini enak banget. Coba deh. Kita harus sering datang ke sini nanti. Oke, asal kamu suka. Kita bisa datang setiap hari nanti. Rina, aku tahu aku salah. Aku juga tahu. Apa yang aku katakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi hal-hal yang menyakitimu sebelumnya, yang membuatku menyesal, itu bukan maksudku. Lalu apa maksudmu? Sambil menikmati kebaikan aku padamu. Sambil masih mengingat Lina Tambunan. Tak bisa melupakan. Tidak. Aku hanya merasa terhadap Lina Tambunan. Berutang. Aku pikir itu adalah cinta. Sekarang aku sadar. Itu sama sekali bukan cinta. Aku selalu mencintaimu. Hanya kamu. Setelah kamu pergi, aku merindukanmu setiap hari. Ingat jalan-jalan yang pernah kita lewati bersama. Film yang pernah kita tonton bersama. Dan juga sisi wajahmu yang serius saat melukis. Rina Putri. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu. Cukup. Rizal Lubis, jangan lagi membicarakan masa lalu. Kamu tidak menyukaiku. Kamu hanya terbiasa denganku. Terbiasa dengan caraku memberi tanpa pamrih. Sekarang aku pergi. Kamu tidak terbiasa. Hanya itu saja. Lukisan itu sudah aku jual padamu. Kita sudah beres. Rina Putri. Apa kamu benar-benar ingin sekejam ini? Kamu yang mengajariku. Sudah ketahuan Pak Arif. Pembeli yang bertemu dengan Nona Rina tadi malam adalah Rizal Lubis. Ternyata benar dia. Bagaimana keadaannya? Nona Rina sudah pergi di tengah acara. Dia terlihat sedang tidak enak hati. Setelah itu Rizal Lubis sendirian di ruang VIP untuk waktu yang lama. Bukankah dia sedang ikut tender untuk tanah di selatan kota? Ya, benar. Grup Lu sangat berambisi untuk proyek ini. Kalau begitu buat dia sibuk. Kirimkan hadiah yang sudah kita siapkan sebelumnya itu kepada mitra kerjanya dan pihak pengawas. Aku tidak ingin melihatnya punya waktu luang untuk muncul di depan Rina lagi.
Mengerti? Bilang. Apa? Pak Rizal baru dapat kabar. Pinjaman dari Swiss itu gagal. Kata mereka, Pak Arif yang minta begitu. Pak Arif yang mana? Arif Hasan yang punya galeri seni itu. Arif Hasan cuma pemilik galeri seni. Masa dia punya pengaruh sebesar itu? Tidak. Pasti ada orang lain yang pakai dia sebagai kedok. Lalu main cara-cara curang di belakang layar. Tapi pihak Swiss bilang sangat jelas. Udah, cukup. Semua gara-gara Arif Hasan. Kalau bukan karena dia tiba-tiba muncul, Rina juga nggak akan sampai segitunya sama aku. Asalkan Arif Hasan nggak ada. Besok suhunya turun. Jangan lupa pakai jaket. Kamu juga, hati-hati di jalan. Iya. Rina. Pak Rizal, tolong jaga sikap. Rina, dia kan iya kan? Cuma gara-gara si banci ini kamu nggak mau lagi lihat aku sekalipun. Rizal, Lubis, ini masalah antara aku dan kamu. Nggak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu mabuk pulang sana. Kamu cuma modal punya galeri seni, mau kasih masa depan apa ke dia? Cuma modal seni-seni nggak jelas itu. Apa yang bisa aku berikan padanya? Tak perlu memberitahu Rizal Lubis. Yang aku tahu, aku tak akan membiarkan dia tersakiti. Kamu siapa? Kamu pantas bicara soal tersakiti? Rizal Lubis, lepaskan. Rina, ikut aku pulang. Dengarkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Rizal Lubis, kamu masih belum paham? Hubungan kita tak bisa kembali. Dan ini bukan kesalahan siapa-siapa. Kamu sendiri yang membuatnya. Kamu sendiri yang menghancurkan semua yang ada di antara kita. Tak bisa kembali. Baiklah. Tak bisa kembali. Rina Putri, kalau kamu sudah tak mau aku lagi, maka hati ini yang mencintaimu tak perlu disimpan lagi. Rizal Lubis, kamu mau apa? Turunkan pisau itu. Rina Putri, kamu harus setuju ikut aku pulang. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan hati ini di depan kamu. Jangan. Rina, kamu tak boleh melakukan ini padaku. Aku mencintaimu. Jangan pedulikan dia, kita pergi. Rina Putri. Pak Rizal, ini yang berhasil saya selidiki. Beberapa informasi. Mungkin Anda perlu melihatnya. Arif Hasan. Tidak. Rina Putri hanya milikku.
Dia memang suka merayu, hanya trik-trik kecil saja. Arif Hasan, dengan apa kau melawanku? Putra mahkota keluarga Hasan di ibu kota agung. Pak Rizal belum ada kabar tentang Rina Putri. Kami sudah mengecek semua catatan keluar informasi transportasi. Namanya tidak ada di sana. Pak Rizal Project di selatan kota sudah dilaporkan. Rizal Lubis, siapa yang kamu musuhi? Ternyata kamu. Ternyata selalu kamu. Seorang yang tidak terkenal penggemar lukisan. Sembunyinya cukup dalam. Dia suka Rina Putri. Seperti dia orang yang lahir dengan sendok emas. Tahu apa itu suka? Dia mendekati Rina Putri. Pasti ada tujuan tertentu. Cari tahu untuk saya. Ya. Merusak bisnis saya. Lalu mengambil wanita saya. Bagus, sangat bagus. Mau main ya? Ku akan ikuti sampai akhir. Nona Rina, saya tahu seri kelahiran kembali Anda adalah satu kesatuan. Tapi di pintu masuk harus jadi daya tarik utama. Tentu harus menampilkan karya yang penuh warna dan menarik perhatian. Tidak boleh. Tema pameran saya adalah kelahiran kembali. Kalau tidak melihat terlebih dahulu kehancuran dari abu, maka penonton tidak akan bisa memahami apa itu kelahiran kembali. Urutan ini tidak boleh diubah. Nona Rina, saya tahu Anda seorang seniman. Tapi saya juga harus mempertimbangkan dari sisi komersial. Kalau ini, begitu tamu masuk langsung melihat lukisan yang begitu suram. Lalu mereka langsung pergi, bagaimana? Kalau begitu, dia bukan penonton saya. Manajer Wang, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi pameran yang baik tidak hanya menjual lukisan, melainkan sebuah cerita, sebuah pengalaman. Kita biarkan emosi dari lukisan mengalir mengikuti pandangan penonton. Daya pukul emosional dari neraka ke surga ini jauh lebih besar daripada daya tarik visual biasa. Daya pukul emosional? Bapak Arif benar. Baik, kita ikuti saja saran Nona Rina. Terima kasih. Saya dapat mengungkapkan cerita di dalam lukisan. Ceritamu. Minumlah yang hangat untuk menghangatkan badan. Dan juga, tentang kejadian malam itu aku minta maaf telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Kamu tidak perlu minta maaf. Bukan kamu yang salah. Aku cuman tidak menyangka dia bisa berubah seperti ini. Seseorang ketika akan kehilangan hal yang paling berharga, seringkali menunjukkan sisi yang paling jujur, namun juga paling buruk. Hal yang paling berharga? Mungkin begitu? Pak Arif, apakah kamu merasa aku ini merepotkan? Selalu ada masalah yang berbelit dan sulit diselesaikan di sekitarku. Yang aku lihat adalah jiwa yang pemberani, yang berusaha melepaskan diri dari masa lalu yang kelam. Rina, lukisanmu telah memberitahuku segalanya. Ya, kamu tidak pernah merepotkan. Dia benar-benar melihat diriku yang sebenarnya. Aku tidak sebaik yang kamu katakan.
Di mataku, kamu menjadi lebih baik. Awas terlalu dipikirkan. Bagaimanapun masa lalumu, yang terpenting sekarang adalah pameran lukisanmu. Ceritakan kisahmu pada dunia. Pak Arif. Hari ini terima kasih ya. Aku kan sudah bilang, kamu nggak perlu bilang terima kasih sama aku. Baik. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Besok masih banyak hal yang harus dikerjakan. Rina. Ingat, kamu tidak sendirian. Aku mengerti. Selamat malam. Dalam malam Rina. Rizal Lubis. Lebih baik kamu jangan ganggu dia lagi. Diam-diam kirim 2 orang untuk melindungi Nona Rina. Kalau ada orang mencurigakan mendekat, laporkan padaku segera. Rina Putri. Lihat di sini. Lihat saya di sini. Rina Putri. Mau tanya sedikit, Rina Putri. Selamat atas kesuksesan pameran lukisan Anda. Seri kelahiran kembali memberikan kami dampak yang sangat besar. Bisa berbagi proses kreatif Anda dengan kami? Terima kasih semua seri lukisan ini. Merekam perjalanan dari abu menuju bunga-bunga yang mekar, ini milik saya juga milik setiap orang yang melepaskan masa lalu. Dan merangkul masa depan. Kami melihat kurator pameran lukisan Arif Hasan. Ada yang ingin Anda katakan kepada dia? Di sini yang paling saya syukuri adalah dia. Ketika saya bingung, dia mendorong dan mendukung saya. Dia bukan hanya penemu saya, tapi juga penunjuk jalan saya. Terima kasih, Arif. Arif. Panggilannya sangat akrab. Benar-benar momen yang menyentuh. Rina, kamu benar-benar tahu dia siapa? Bapak Rizal, ini adalah pameran lukisan Rina Putri. Kalau kamu bukan datang untuk menikmati lukisan, silakan kamu pergi. Tentu saja aku datang untuk menikmati. Menikmati bagaimana dia dipermainkan dan dikendalikan dan menganggapnya sebagai penyelamat. Rizal Lubis, kamu sudah gila. Aku sudah gila, bagus. Kalau begitu, kamu beritahu semua orang. Kamu benar-benar adalah putra mahkota keluarga Arif Hasan di Ibu Kota Agung. Ya? Keluarga Arif Hasan di Ibu Kota Agung, keluarga super kaya itu. Dia adalah pewaris keluarga Arif Hasan yang tak pernah muncul. Dia datang ke Kota Utara untuk apa? Putra mahkota merendahkan diri, menyembunyikan identitas dan menemani kamu. Membuka galeri untuk kamu, menjadi penunjuk jalan kamu. Kamu pikir dia benar-benar jatuh cinta pada talentamu? Dia hanya merasa ini baru. Sedang bermain, permainan berburu saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Rina, sadarlah. Dia kamu dan aku bukan dari dunia yang sama. Ketika dia bosan, dia hanya akan membuangmu seperti sampah. Ikut aku. Jangan lagi diperdaya olehnya. Ternyata Bapak Rizal menyelidiki dengan sangat detail. Tetapi kamu meremehkan Rina Putri, nilai dirinya. Aku anak siapa? Apakah itu pasti bertentangan dengan aku menghargai talenta seseorang? Aku tidak dengan sengaja menyembunyikan identitasku. Aku hanya merasa di sini, di depan lukisan Rina Putri. Siapa dia? Apa yang lukisannya ekspresikan jauh lebih penting daripada siapa aku. Penipuan. Permainan. Kata-kata ini keluar dari mulutmu. Tidak merasa itu lucu? Kamu mau apa?
Kamu mau apa? Identitasnya. Sudah lama aku tahu. Terus kenapa? Yang kusukai. Bukan pernah ibu kota agung, Arif Hasan. Bukan juga pemilik galeri. Yang kusukai adalah seseorang yang mengerti aku. Dan menyayangiku. Rizal Lubis. Kamu pikir di dunia ini, semua orang sama sepertimu. Hanya melihat status, keuntungan, dan perhitungan? Kamu salah. Di dunia ini, bukan semua hal bisa dibeli dengan uang. Dan bukan semua hal bisa kamu pahami. Rina. Kamu... Bagaimana mungkin aku tidak tahu? sedang mencari inspirasi. Tanah di selatan kota itu. Lanjutkan sesuai rencana semula. Masalah dana. Minta Bapak Lindari akun pribadiku untuk diambil. Ada apa? Tidak apa-apa. Rina Putri, masalah cat sudah teratasi. Mereka bahkan memberikan diskon secara sukarela. Terima kasih. Sudah seharusnya. Ya. Asisten Arif Hasan kan? Tenang saja, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya, Rina Putri. Terima kasih banyak Arif Hasan untuk bantuanmu dalam mengatur ini. Ternyata, yang dia lakukan untuk saya lebih banyak daripada yang saya bayangkan. Terima kasih, Arif Hasan. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk saya. Untuk kamu, apapun yang dilakukan semua berharga. Lalu apa? Yang aku cintai tidak pernah adalah putra keluarga Hasan dari ibu kota agung, ataupun pemilik galeri. Yang aku cintai adalah seseorang yang memahami dan melindungi aku. Terima kasih, Arif. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk aku. Cukup. Dia bukan tidak mencintai aku. Dulu dia mencintai aku. Aku sendiri yang mendorongnya menjauh. Rizal, sadarlah kamu. Di sampingnya aja sekarang sudah ada Arif Hasan. Kalah. Tidak, aku kalah dari Arif Hasan. Aku pikir
Dia akan terus menunggu aku di sana. Aku pikir apapun yang aku lakukan, dia tidak akan meninggalkan aku. Ternyata, tidak dia yang tidak bisa meninggalkan. Aku. Yang tidak bisa meninggalkan dia. Kamu. Rena, kamu kaget hari ini ya? Aku baik-baik saja. Aku cuma tidak menyangka dia tiba-tiba bertindak seperti itu. Wah. Tentang identitasku. Sebenarnya, aku ingin mencari kesempatan yang lebih tepat untuk memberitahumu. Arif, kamu tidak perlu minta maaf. Aku mengerti kesulitanmu. Kamu hanya tidak ingin karena statusmu membuat interaksi kita menjadi tidak murni. Justru karena itulah, aku semakin yakin kalau kamu dan Rizal Lubis adalah orang yang sangat berbeda. Dan yang lebih penting, aku ingin berterima kasih. Terima kasih karena mau menggunakan identitas yang paling setara. Dan paling biasa untuk berdiri di sampingku. Menemaniku melewati masa-masa yang paling sulit itu. Shari, ucapanmu di pameran lukisan itu. Itu untuk membuat Rizal Lubis benar-benar putus asa. Tapi lebih dari itu juga untukmu. Bagi aku, Rizal Lubis sudah lama menjadi masa lalu. Aku ingin melihat ke depan. Dan aku sedang melangkah ke depan. Aku berharap di jalan ke depanku ada kamu. Rina, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku lebih jelas dari kapanpun. Yang kucintai adalah orang yang bisa memahami penderitaanku. Adalah orang yang saat aku mengadakan pameran lukisan, lebih percaya diri dariku sendiri. Adalah orang yang siapapun dia, selalu bisa menghormati dan melindungiku, Arif Hasan. Kamu ya? Aku juga. Sebenarnya aku sudah lama mengenalmu. Bahkan lebih awal dari di galeri. 4 tahun lalu, aku melihat sebuah lukisan di pameran seni Akademi Seni Utara. Lukisan itu yang kamu beli? Waktu itu aku memandangi lukisan itu cukup lama. Dia tidak seperti karya lain yang mengejar keunikan artistik, tapi ada semacam vitalitas yang sulit diungkapkan. Sangat menyentuh hatiku. Arif. Saat aku bersiap untuk pergi, aku mendengar beberapa gadis tertawa. Salah satunya gadis berbaju putih berseru dengan gembira. Akhirnya terjual. Malam ini aku traktir minum bubble tea. Lalu ku dengar gadis di sampingnya memanggilnya Rina. Pemandangan itu selalu kuingat. Yang kulihat selalu adalah Rina yang bisa merasa senang karena lukisannya terjual. Rina yang tulus dan baik hati itu. Rina yang matanya berbinar-binar itu. Kupikir, lukisan itu dibeli oleh seorang kolektor tertentu. Aku selalu menggantungkannya di ruang belajar sebelumnya. Setelah pindah ke kota utara, aku menaruhnya di ruang istirahat galeri. Setiap kali melihatnya, aku selalu teringat sore itu. Aku merasa sedih melihatmu. Dan bahkan lebih terpesona padamu. Aku tidak ingin hanya menjadi penunjuk jalanmu. Aku ingin menjadi tempat pulangmu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Arif, terima kasih karena telah memberiku kehidupan baru yang sesungguhnya. Baik, saya mengerti. Rizal Lubis telah membuat musuh. Orang yang dilindungi Arif Hasan. Hidup enaknya sudah berakhir. Sampaikan perintah ini. Segera hentikan. Semua kerja sama dengan grup Lu. Penilaian risiko grup Lu sudah turun ke level terendah. Segera perketat semua pinjaman untuk mereka. Pak Rizal.
Pak Rizal, ada masalah besar. Harga saham kita sudah anjlok sampai batas bawah. Wang, Li, semua mitra kerjasama. Semua membatalkan kontak sepihak. Bahkan bank pun menyuruh kita segera melunasi semua pinjaman. Pak Rizal, katakan sesuatu. Kalau terus begini, grup lu akan benar-benar hancur. Sudah berakhir. Sudah dari dulu berakhir. Selesai. Sudah selesai dari dulu. Kenapa rumah jadi berantakan lagi? Bau catnya menyengat, ganggu banget. Rizal, lihat. Ini kuas baru yang kubeli. Nyaman banget pegangnya. Gambar pertama yang kubuat pakai ini adalah kamu. Cuma kuas jelek. Senang-senang apa? Sudah berapa kali ku bilang, jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting. Malam ini ada acara koktail penting. Cepat ganti baju. Tapi aku mau menyelesaikan lukisan ini sebagai hadiah hari jadi untukmu. Hari jadi apa lagi? Ngapain dirayain? Dibandingin sama proyek Pak Zhang, mana yang lebih penting? Rina, bisa nggak kamu lebih dewasa? Aku salah, aku benar-benar salah, Rina. Tolong uruskan sesuatu untukku. Ini adalah dana perwalian terakhir atas namaku. Pergi urus proses pengalihannya. Penerima manfaatnya, Rina Putri. Penerima manfaat Rina Putri. Pak Rizal, ini tidak boleh. Ini adalah jalan terakhir Anda. Lagi pula, Nona Rina sekarang dilindungi oleh putra mahkota keluarga Arif Hasan. Dia juga tidak terlalu butuh. Dia memang tidak butuh. Tapi ini adalah hal terakhir. Dan satu-satunya yang bisa kulakukan untuknya. Ini... Setelah urusan ini selesai, carilah pekerjaan lain yang lebih baik. Pergilah. Pak Rizal, saya... Kamu mau apa kesini? Nona Rina, saya datang mewakili Pak Rizal untuk menyerahkan beberapa barang. Dokumennya kutinggalkan, cincin ini kembalikan saja padanya. Nona Rina, tapi ini adalah... Barang dari masa lalu seharusnya tetap tinggal di masa lalu. Antara aku dan dia sudah berakhir sejak lama. Beritahu dia, tak perlu menyesal. Masing-masing menjalani hidup dengan baik, itu akhir terbaik. Perlu ku bantu uruskan? Tidak perlu, sumbangkan saja. Untuk dana pengembangan seni wanita. Baik. Rizal Lubis, aku terima permintaan maafmu. Tapi aku tidak butuh kompensasimu. Kebahagiaanku sudah ada di tangan saya sendiri. Rizal, benar-benar tidak akan kembali.
tidak akan kembali. Di sini sudah tidak ada tempat untukku lagi. Lalu apa rencanamu? Ke Skandinavia. Cari kota kecil, belajar jadi tukang kayu. Dulu dia pernah bilang ingin punya easel kayu buatan tangan. Rizal, jangan begini. Ini jalan yang memang ingin kutempuh sendiri. Penerbangan menuju Skandinavia saat ini mulai melakukan boarding. Aku pergi. jaga dirimu. Rina, hal terakhir yang bisa kulakukan adalah menghilang sepenuhnya dari duniamu. Kuharap kau benar-benar bahagia. Pelukis terkenal Rina Putri bersama suaminya Arif Hasan kemarin meresmikan Yayasan Seni Kebaharuan di Paris. Yayasan ini bertujuan mendukung seniman perempuan yang pernah mengalami trauma. Lihatlah, tanpaku, kau telah menjadi versi terbaik dirimu. Itu sudah cukup.